Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Daiman Channel. Kali ini saya akan membuat sebuah tutorial bagaimana cara mengedit memakai aplikasi Pixellab yang ada di HP Android kalian. Lalu kemudian bagaimana kalian bisa mendapatkan aplikasi ini. Kalian juga bisa download di Play Store. Kalau misalkan kalian agak sulit mendownload aplikasi Pixellab di Play Store, kalian juga bisa download di deskripsi yang udah saya siapkan di bawah ini. Cara mendownload di Play Store aplikasi Pixellab ini, kalian tinggal masuk saja di Play Store, lalu kemudian cari nama aplikasi yang paling atas. Nah, karena ini udah saya download aplikasinya. Bagi teman-teman yang belum download aplikasi, silakan download dulu. Bagi teman-teman yang agak ribet download di Play Store, kalian bisa download langsung di deskripsi yang udah saya sediakan di bawah video ini. Oke teman-teman, kita langsung masuk saja di aplikasi Pixellab. Nah, penampakan untuk aplikasi Pixellab ini seperti ini teman-teman. Untuk bagaimana langkah awal yang harus kita edit, pertama adalah huruf A. Huruf A ini edit, ada gambar pensil. Edit ini untuk mengetik huruf, anggaplah seperti ini. Nah, kegunaan untuk pensil edit ini adalah untuk mengetik huruf atau font. Lalu kalau misalkan kegunaan kedua, delete, untuk menghapus. Kemudian copy ini untuk mengopi dua. Kemudian position ini untuk melakukan kecepatan kiri kanan dan atas bawahnya. Semakin tinggi PX-nya, semakin cepat kiri kanan atas bawah. Semakin rendah PX-nya, semakin lambat untuk kiri kanan atas bawahnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu kemudian relative position. Relative position ini saya contohkan saja. Anggaplah tutorial ini di atas. Karena tempatnya tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan kalian, lalu kalian bisa melakukan relative position. Untuk tutorial itu simpan di tengah-tengahnya, panah kiri kanan yang paling tengah ini, lalu kemudian panah atas bawah ini untuk rata tengahnya. Nah, itu kegunaan daripada relative position. Lalu kemudian shift CJ ini adalah kebutuhan untuk membesarkan huruf. CJ ini semakin tinggi angka CJ, semakin besar huruf, semakin kecil CJ-nya, angkanya semakin kecil huruf. Ini kebutuhan daripada kegunaan CJ tersebut. Lalu untuk padding, untuk padding ini spasi kanan, atau untuk semakin kecil angkanya, semakin akan menghilangkan beberapa huruf. Semakin besar angka letter paddingnya, semakin banyak spasinya. Begitu sebaliknya ring padding. Ring padding semakin panjang spasinya, semakin kecil, semakin besar angkanya, semakin panjang spasinya. Semakin kecil angkanya, semakin kecil, semakin hilang. Ada beberapa yang hilang huruf daripada gunaan ring padding ini. Nah, begitu teman-teman. Lalu kemudian color. Color ini adalah memberikan warna. Colornya ada dua, color sama gradient. Contohnya saja, saya akan memberikan warna color, satu warna. Jadi dia akan merubah warna hitam. Tapi kalau teman-teman ingin warna yang lain, tinggal tekan saja warna apa saja yang ingin kalian suka. Lalu kemudian kalian tidak mau melakukan satu warna, bisa memakai dua warna gradient. Warna ini, warna ini, dan warna ini. Sehingga kalian sesuaikan saja sesuai kebutuhan. Itu kegunaan color ya. Lalu kemudian tekstur. Tekstur ini adalah memberikan warna di dalam huruf. Kemudian kita contoh saja, kita ambil warna di galeri saya. Checklist. Nah, warna ini warna yang ada di wallpaper tadi, dia akan rubah sendiri.
ya teman-teman ya, dia akan berubah sendiri, bisa kalian lihat. Dia akan ganti warna. Nah, biar lebih jelas lagi, saya akan memperbesarkan hurufnya. Nah, seperti ini teman-teman ya. Nah, dia akan memberikan warna. Kemudian untuk opacity, semakin tinggi opacity-nya semakin terang atau jelas hurufnya, semakin rendah opacity-nya semakin pudar atau semakin kecil warnanya. Itu kegunaan opacity. Lalu kemudian rotasi. Rotasi angle-nya semakin tinggi, dia semakin miring. Nah, bisa lihat ya, semakin rendah angle-nya, dia akan mengambil ke kiri. Semakin tinggi angle-nya, dia mengambil bundar ke kanan. Oke, lanjut. Kemudian mask ini adalah kegunaan kalau misalkan kalian ingin mau bikin huruf ini lebih keren, kalian bisa mengatur cara gayanya di sini. Misal ini sebagai contoh ya, checklist. Ada beberapa bagian huruf yang kepotong yang kita memakai mask tadi. Oke, langkah selanjutnya font. Font ini adalah kita memilih huruf ketika kita udah memilih atau ketika kita udah menulis huruf tersebut. Sesuai kebutuhan teman-teman, mau huruf apa saja di font ini, tergantung kalian sesuai kebutuhannya. Lalu kemudian untuk style ini, apabila tutorial ini huruf yang di dalam kotak ini tidak terlalu tebal, kalian bisa pilih B. Kalau misalkan kalian kepengen miring, kalian tinggal pilih I. Nah, untuk memberikan garis bawah, kalian tinggal tekan U garis di bawah ini. Nah, untuk menghilangkan semua ini, kalian tinggal langsung tekan E garis ini. Nah, seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian kurva. Kurva ini adalah untuk membengkok atau membulatin huruf sesuai kebutuhan kalian. Kalau misalkan kalian mau bikin logo tapi polanya itu bulat, dan juga hurufnya kepengen mengikuti bulat dengan logo itu atau polanya. Nah, ini kegunaan daripada kurva. Background ini untuk menambahkan warna di belakang huruf, misalkan seperti ini. Kalau misalkan kalian mau tambah background warna lain, terserah, sesuai kembali kepada kebutuhan kalian. Tapi background ada dua, background color dan background gradient. Kalau gradient memberikan dua bayangan dimensi. Oke, seperti itu teman-teman ya. Lalu kemudian align. Align ini adalah apabila hurufnya, contoh seperti ini, biar lebih jelas. Ini saya sebarang saja teman-teman. Apabila hurufnya di tengah-tengah, kita pilih gambar align ini, dia akan ke tengah. Apabila kita mengambil ingin simpan hurufnya ke kiri, rata kiri, kalian bisa tekan rata kiri. Begitu sebaliknya rata kanan. Tapi kebanyakan yang orang pakai itu memakai rata tengah. Oke, begitu teman-teman ya. Jadi gampang ya. Lalu kemudian untuk spasi ini anggaplah ini agak rapat. Tapi ketika kalian ingin spasi, semakin tinggi spasinya, semakin lebar spasinya juga, semakin rendah spasinya, semakin rapat hurufnya. Nah, begitu teman-teman. Lalu kemudian lini spasi ini untuk spasi ke bawah. Untuk spasi ke bawah. Nah, contohnya kayak gini. Ini sebagai contoh aja. Lini spasi ini kayak gini. Lini spasi semakin rendah, dia akan semakin rapat. Lalu kemudian semakin tinggi lini spasinya, semakin lebar spasi ke bawah. Itu contoh ya. Kemudian
stroke. Stroke ini adalah memberikan bayangan, memberikan warna pinggir. Memberikan warna pinggir. Kalau misalkan ini adalah warna stroke ini ada dua color sama gradient. Color ini adalah satu warna, sama pinggir warna apa saja terserah kalian. Lalu kemudian ketika kalian mau pilih warna gradient dua warna, boleh. Nah, itu kegunaannya. Lalu kemudian shadow. Shadow ini adalah memberikan bayangan di belakang. Bayangan di belakang. Opacity-nya semakin tinggi, opacity-nya semakin jelas dan semakin luas. Semakin rendah opacity-nya semakin tipis dan semakin menghilang. Begitu sebaliknya. Jadi ada beberapa opacity, blue radius, auto glow dan sebagainya. Kalian bisa mengatur sendiri sesuai kebutuhannya. Yang penting saya menjelaskan bagaimana cara mengedit di aplikasi Pixelate di HP Android kalian. Oke, lanjut. Tahap berikutnya ada inner shadow. Inner shadow ini adalah memberikan bayangan di dalam. Sesuai kebutuhan kalian, diatur saja di sini. Yang penting saya menjelaskan saja. Lalu kemudian ada emboss. Emboss ini adalah menebalkan huruf, seolah-olah kita membuat huruf ini 3 dimensi. Tinggal diatur saja. Link angle-nya kalian atur saja sesuai kebutuhan. Kalau misalkan kalian udah merasa cukup pas, diberhentikan saja dengan angka berapa. Lalu intensity ini kalian atur berapa saja, warnanya, kecerahannya. Lalu ambience link-nya kalian diatur saja sesuai kebutuhan. Kemudian perceptive. Perceptive ini adalah, nah, ketika kita tarik di bulat yang kiri ke bawah, dia akan pasti kayak gini. Ketika kita tarik bulat yang pinggir yang kanan paling bawah, dia akan seperti ini. Tinggal diatur saja sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, lanjut. 3D rotasi. 3D rotasi ini untuk seperti ini. Ya, saya kurang juga sih menjelaskannya. Yang penting bagaimana cara mengeditnya dengan benar, supaya kalian juga tahu cara kegunaan ini aplikasi Pixelate. Lalu kemudian 3D text. 3D text ini adalah memberikan ketebalan shadow di belakangnya. Nah, kalian bisa lihat sendiri ketebalannya itu. Ada depth color, color auto, gradient dan sebagainya, darken 30% dan sebagainya. Nah, ada seperti ini. Ada ya rotasinya, ada set rotasinya kayak gini. Jadi tinggal kalian mengatur saja sesuai kebutuhan. Lalu kemudian 3D shadow, memberikan bayangan di kaki-kaki huruf tersebut. Nah, ini ya. Mau kalian memberikan bayangan huruf warna apa, terserah. Atau mau menebalkan bayangan, tinggal diatur opacity-nya kayak gimana. Ini tergantung daripada kebutuhan kalian. Lalu kemudian reflection. Reflection ini adalah memberikan dua bayangan. Lalu kemudian kalau misalkan kalian ingin mau menghilangkan eraser ini, menghilangkan background di belakang huruf ini, tinggal kalian masuk ke kotak 4, lalu kemudian transparan, atau memang kalian ingin ganti warna backgroundnya bisa di sini. Nah, tinggal diatur saja teman-teman. Nah, kalau misalkan image-nya ini kepengen kalian bikin buat timeline YouTube, kalian usahakan pilih YouTube thumbnail. Jadi dia akan rubah sesuai dengan pola dan kebutuhan sesuai persyaratan YouTube. Nah, mungkin itu saja. Nah, terima kasih, semoga bermanfaat teman-teman.